Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match dari PSM Makassar dengan Persis Solo, di mana PSM Makassar berhasil meng-comeback setelah 2 kali tertinggal dari Persis Solo ya. Jadi untuk saya ini pertandingan yang cukup seru. Karena untuk Persis Solo ini bisa memberikan kejutan ya setelah babak pertama unggul 0-1. Ya, lalu yang kedua, di sini PSM Makassar di sisi lain harus menang. PSM Makassar juga tertinggal 2 kali oleh golnya Rio dan Fernando Rodriguez. Jadi ini cukup seru untuk saya pertandingan kali ini, dan memang akhirnya PSM Makassar berhasil meng-comeback ya, atau berhasil menciptakan kemenangan yang cukup penting. Jadi di babak pertama langsung aja kita melihat bahwa permainan dari kedua tim sebenarnya sama-sama terbuka. Ya, lebih banyak bermain melalui sisi tengah, sisi sayap, ini semuanya hidup. Jadi cukup berimbang lah kalau boleh saya katakan di babak pertama. Dan memang sebenarnya PSM Makassar harusnya bisa unggul dulu ya, gol melalui Everton, tapi itu memang dianulir oleh wasit. Dan di sini memang keputusan hakim garis yang mengangkat bendera offside ini memang perlu dipertanyakan ya, karena itu kan posisinya jelas sekali nggak offside. Dan wasit pemimpin juga nggak bisa memberikan toleransi ya untuk memberikan perdebatan, karena ketika hakim garis sudah mengangkat itu offside, ya sudah mutlak keputusan dari hakim garis. Wasit pemimpin ini nggak bisa memberikan toleransi, kecuali ada VAR, itu baru ya bisa melakukan perdebatan. Tapi kalau sudah hakim garis mengangkat itu offside, ya sudah mutlak, karena nggak ada VAR ya. Jadi wasit pemimpin lapangan nggak bisa memberikan toleransi. Nah, justru Persis Solo yang berhasil mencetak gol dulu melalui golnya Rio. Dan itu boleh dibilang gol yang tercipta dari Rio itu cukup bagus ya. Bagaimana pergerakan Rio melakukan one-two dengan Ivan Badim ini bertujuan untuk melewati pressingannya Yuran Fernandes. Karena Yuran Fernandes ketika Rio sedang membawa bola ini langsung memberikan pressing. Tapi karena di situ bola dari Rio lebih cepat memberikan passing ke Ivan Badim, jadi di sini Yuran telat ya untuk memberikan pressing kepada Rio, yang akhirnya bisa melewati Yuran. Rio kosong, diberikan passing dari Ivan Badim dan langsung menjadi gol. Jadi ada keterlambatan ya dari Erwin Gutawa ataupun Yance untuk menutupi pergerakan dari Rio. Jadi ini gol yang memang melalui skema yang cukup bagus dari Persis Solo. Ini membuktikan bahwa penyerangan Persis Solo sebenarnya cukup bagus di pertandingan kali ini. Dan untuk PSM Makassar di 45 menit di babak pertama ya, walaupun kalah sebenarnya sudah banyak menciptakan peluang. Dan memang penampilan Gianluca juga cukup bagus kalau boleh saya akui. Berapa kali bisa memberikan tepisan-tepisan ya, atau penyelamatan yang memang itu peluang emas dari para pemainnya PSM. Lalu ada gol juga dari Yance Sayuri ya, yang dianulir di babak kedua. Itu juga harusnya gol karena posisi Gianluca sepertinya sudah masuk ya ke gawang. Tapi itu kembali lagi pertanyaannya kepada asisten wasit yang di samping gawang ya. Itu kembali lagi pertanyaannya, karena kalau dilihat dari segi kamera walaupun nggak terlalu jelas, itu memang sepertinya bola sudah masuk. Tapi di sini kembali lagi ya pertanyaannya ke wasit yang lebih paham, karena saya sebagai penonton di televisi nggak bisa memberikan keputusan apa-apa. Saya jujur nggak bisa melihat apakah itu bola sudah 100% masuk ke gawang atau belum gitu loh. Tapi kalau gol dari Everton memang itu murni harusnya gol, tapi itu dihitungnya offside ya di babak pertama. Jadi di babak kedua ketika Persis Solo sudah unggul 1-0, di sini Bernardo Tavares langsung memainkan Sananta ya, menggantikan Rashid Bakri. Artinya coach Tavares menginginkan PSM Makassar ini bermain lebih menyerang, karena memasang Everton dengan Sananta di depan langsung ya, dibantu oleh Pluim di belakangnya. Jadi memang formasi seperti ini kalau yang saya lihat ini adalah formasi di mana Tavares selalu menurunkan Everton dengan Sananta bersama. Itu artinya PSM Makassar membutuhkan gol. Ini sudah berapa kali terlihat lah. Jadi berapa pertandingan ini kan jarang ya Everton dipasang dengan Sananta bersamaan. Biasanya kalau Sananta dengan Everton main, ini Pluim nggak dimainkan. Tapi justru di pertandingan kali ini di babak kedua, trio ini dimainkan semua, Sananta, Everton, Pluim. Jadi artinya jelas PSM Makassar di pelatihnya Tavares menginginkan lebih banyak menciptakan gol, karena peluangnya ini sudah banyak, tapi bolanya nggak masuk-masuk gitu. Nah akhirnya Yance Sayuri bisa memberikan gol ya, melalui skill individu, melewati 2 pemain dari Persis Solo. Itu golnya cukup bagus melalui kaki kiri ya. Jadi melakukan intercept dari kanan ke tengah lalu shoot, itu cukup bagus. Nah
ketika sudah sudah menyamakan kedudukan menjadi satu sama, ini para pemain PSM Makassar lebih percaya diri ya, lebih berani lagi untuk menciptakan peluang, karena berapa kali peluang ini terus-terusan tercipta. Belum ada headingan dari Pluim ya. Jadi berapa kali lah sampai banyak peluang emas yang nggak bisa saya hitung. Nah, akhirnya alih-alih menambahkan gol, justru Persis Solo berhasil menciptakan gol lagi melalui golnya Fernando Rodriguez. Dan ini yang saya berapa kali bilang bahwa PSM Makassar ini seringkali kemasukannya melalui bola-bola tinggi. Entah lewat free kick, entah lewat corner kick, atau lewat set play bola hidup ya, seperti golnya Fernando Rodriguez, assist dari Rio. Ya, ini yang saya berapa kali sering kritik sedikit mengenai pertahanan PSM Makassar yang seringkali untuk bola-bola tinggi ini ada miskom gitu loh. Jadi di situ memang Fernando Rodriguez bebas ya posisinya karena Erwin Gutawa ini nggak berhasil mengheading bola. Jadi di sini Persis Solo justru unggul 1-2. Wah, pertandingan makin seru karena sudah masuk ke menit 66. Artinya PSM Makassar hanya memiliki 24 menit untuk bisa comeback. Akhirnya Pluim di sini bisa menciptakan gol melalui assist dari Yance Sayuri ya. Itu golnya cukup bagus juga. Bagaimana Pluim bisa melakukan heading ke tiang pojok dari Gianluca. Dan kalau saya lihat replaynya, memang di situ ada sedikit dorongan ya dari Pluim kepada backnya Persis Solo ya. Itu memang ada sedikit dorongan, tapi mungkin belum terlalu dikategorikan pelanggaran ya. Masih biasa-biasa aja mungkin bagi wasit. Tapi itu kembali lagi keputusan ya ke wasit ya. Karena kalau saya lihat replaynya memang ada sedikit dorongan dari Pluim sebelum Pluim ini berhasil mengheading bola. Jadi memang sudah ada 3 keputusan wasit yang memang perlu dipertanyakan di pertandingan kali ini. Nah, lalu menit-menit 77 akhirnya 8 menit ya setelah gol dari Pluim, Everton berhasil menciptakan gol assist dari Sananta. Itu golnya juga bagus ya melalui set play bola hidup, headingan lagi oleh Everton. Jadi di pertandingan kali ini baik dari PSM Makassar dengan Persis Solo ini sama-sama golnya semuanya melalui set play bola hidup. Yang artinya sebenarnya skema dari kedua tim ini untuk penyerangan cukup bagus. Tapi memang di sini yang membedakan adalah di sektor tengahnya Persis Solo. Berapa kali PSM Makassar berhasil masuk atau melakukan intercept itu melalui sektor tengah ke depan. Jadi memang pertanyaannya di sini tinggal di sektor tengahnya Persis Solo yang menurut saya justru menjadi titik lemah dari para pemain PSM Makassar bisa masuk ke area pertahanan Persis Solo dengan mudah. Ini yang menurut saya menjadi pembeda di sektor tengah dari Persis Solo dengan PSM Makassar. Ya, jadi untuk comeback ini sangat seru ya kalau menurut saya karena gol dari Everton itu memang kalau boleh dibilang menjadi gol kill the game ya. Boleh dibilang menjadi gol kemenangan untuk PSM Makassar karena setelah itu Tavares justru menggantikan Everton dengan Kenzo. Yang artinya Tavares kembali lagi memakai formasi yang awal. Ya, jadi hanya meninggalkan Sananta aja di depan dengan Pluim gitu sebagai gelandang serangnya dan Kenzo ditaruh sebagai pemain tengah. Jadi artinya setelah udah unggul 3-2 PSM Makassar, Tavares mengembalikan lagi formasi seperti di awal. Tidak bermain menekan lagi gitu ya atau ingin menciptakan gol tapi lebih bermain safe karena Kenzo ini bermain menggantikan Everton. Jadi di sini menurut saya adalah kejelian dari Tavares ketika tertinggal 0-1 lalu berusaha meng-comeback dan akhirnya memang berhasil ya meng-comeback menjadi 3-2 dan setelah 3-2 di sini Tavares kembali lagi memakai formasi ya yang umum gitu ya, gak menekan, gak bertahan juga. Jadi memang starting formasi dari awalnya PSM kembali lagi. Jadi ini menurut saya counter yang dilakukan oleh Tavares ini cukup bagus. Dan untuk Persis Solo sebenarnya yang menjadi pertanyaan untuk saya di sini Irfan Jawari baru dimainkan di menit 78 ya, menggantikan Taufik. Sebenarnya di pertandingan kali ini justru penampilan Ferdinand Sinaga ini nggak terlalu maksimal kalau menurut saya. Ya, sedangkan Irfan Jawari kan ini paling sering banyak memberikan kontribusi gol maupun assist ya untuk Persis Solo ya. Tapi justru di sini baru bermain di menit 78. Jadi sebenarnya untuk dalam hati saya gitu ya, saya menginginkan Irfan Jawari bisa bermain ketika melihat Ferdinand Sinaga ini sudah nggak banyak berkontribusi di sektor sayap maupun masuk ke tengah. Dan di sini Irfan Jawari justru baru masuk di menit 78 ketika PSM Makassar sudah unggul. Lalu yang kedua PSM Makassar sudah mengembalikan formasinya menjadi
formasi ya 3-5-1-1 gitu loh. Jadi inilah menurut saya review yang saya bisa berikan dari PSM Makassar dengan Persis Solo yang saya bisa dapatkan untuk PSM Makassar. Ini sudah konsisten ya, semuanya sudah konsisten. Berapa kali yang saya bahas adalah masalah mental, dan buktinya di pertandingan-pertandingan terakhir PSM Makassar sudah membuktikan mental yang kuat. Jadi memang di pertandingan kali ini ya sudah konsisten gitu ya. Jadi nggak banyak yang memang saya bisa review kecuali hanya membahas pertandingannya aja. Untuk kedepannya sudah konsisten gitu loh untuk PSM Makassar. Hanya saja mungkin ya untuk gol-gol dari bola-bola tinggi ya mungkin ini bisa menjadi evaluasi. Karena ini sudah 2 kali saya bilang bahwa PSM Makassar ini bola-bola tinggi sering menjadi kelemahan ya, titik lemah dari pertahanan PSM. Paling itu aja. Sisanya ya mencetak golnya sudah bagus, konsisten, mentalnya sudah bagus ya. Pertahanannya ya walaupun kemasukan 2, tapi di 3 pertandingan terakhir 2 pertandingan clean sheet gitu ya. Jadi ya tidak masalah. Persis Solo juga bermain cukup bagus juga ya, bermain dengan mental yang bagus gitu. Pengen bisa menciptakan 3 poin dari stadionnya PSM Makassar ya di Habibie gitu. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga untuk PSM Makassar besok lawan Persikabo ya bisa meraih 3 poin lagi. Ini bermain di kandang Persikabo, dan Persikabo di 3 pertandingan terakhir ini juga nggak terkalahkan ya. Jadi kita akan lihat besok nih untuk PSM Makassar bermain di kandang Persikabo, dan Persis Solo akan bermain dengan Rans. Ini sih harusnya mutlak ya, Persis Solo bisa meraih 3 poin harusnya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Selamat untuk PSM Makassar, kalian mendapatkan 3 poin, dan untuk Persis Solo tetap semangat. Semoga di laga berikutnya bisa meraih 3 poin juga, karena di pertandingan kali ini ya Persis Solo sudah bermain cukup luar biasa. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.